Bu, aku mohon, lepaskan Liaku. Lepaskan. Jangan biarkan pembawa sial ini menggantikan cucu laki-lakiku. Cepat bawa dia pergi. Lia. Terus teriak, kubur kau juga. Aduh, Liaku. Ya aku. Bu, ibu mimpi lagi tentang masa lalu. Aku lihat Lia. Lia di gua gelap. Dia terus panggil Mama. Mama, tolong aku. Lia, kamu di mana sebenarnya? Bu, ibu sudah membantu banyak orang tanpa rumah. Kakak juga pasti akan dirawat baik. Cuma ibu, selama ini demi mencari kakak, ibu sudah terlalu banyak menderita. Asal bisa menemukan Lia. Penderitaan ini apa artinya? Masuk. Bu Direktur, daftar perusahaan investasi baru sudah keluar. Beri saya lihat. Di daftar ini ada perusahaan bernama Desain Bintang Bulan yang paling menonjol. Direktur utamanya Dewi Sari. Bu Dewi, Ibu Direktur Sri dari grup Hati ini segera datang untuk inspeksi. Semuanya sudah siap? Tenang saja Bu, semuanya sudah siap. Kalau begitu, masuklah. Saya akan menunggu Ibu Direktur Sri di sini. Baik Bu Dewi. Dengar ya, hari ini kita tak boleh pulang tangan kosong. Tenang saja, aku lebih gawat. Kah, benar kamu, aku Rizky. Aku langsung kenal kamu. Kamu mirip ibu kita saat dia masih muda. Sari, putriku. Ini untuk adik. Aku dapat 2. Mainin ini saja. Aku Dewi Sari. Saya Dewi Sari. Dewi, selama ini kamu baik-baik saja. Berkatmu, aku masih hidup. Kah, Dewi, ibu juga terpaksa. Kalau kamu tak mau mengakuiku, hidup ibu tak ada artinya lagi. Ibu mati di sini saja. Ibu tak mau hidup lagi. Kah, lihat. Sejak hari ibu meninggalkanku, ibu bukan ibuku lagi. Kalau bukan karena nenek yang susah payah membesarkanku, lalu ada orang baik yang membiayai aku ke luar negeri, kalian takkan mungkin bertemu aku di sini. Dasar anak durhaka. Susah banget. Anakku tak memaafkanku. Bagaimana ibu bisa hidup? Ibu tak punya muka lagi. Jadi ini Dewi Sari dari Desain Bintang Bulan. Ternyata anak durhaka. Aku paling benci orang durhaka. Bu Sri! Bu Sri, biar saya jelaskan. Gak perlu dijelaskan. Kamu sungguh mengecewakan. Aku paling benci orang durhaka. Apalagi ibunya sendiri tak kau akui. Orang sepertimu tak pantas mendapatkan investasi grup Hartini. Bu Sri, biar saya jelaskan. Cuma 1 menit. Ini salah paham. Bu Sri, cuma 1 menit. Biar saya jelaskan ya. Bu Sri, Bu Sri. Dewi, ibu bikin masalah lagi ya. Cukup, jangan acting lagi. Ibu cuma mau kamu ikut pulang. Baik, aku mau lihat apa sebenarnya maunya kalian. Sudah sampai. Ayo, masuk. Lihat, masih seperti dulu. Ayo, duduk. Rizky, jangan ganggu. Kakakmu lagi cuci baju. Cuci bersih, dengar? Cuci bersih. Kalau tidak bersih, malam ini jangan makan. Dengar tidak? Dengar tidak? Dewi, maaf ya. Ibu mencari kamu bertahun-tahun, tapi tak ada kabar. Ibu kira kamu sudah tiada. Kamu sekarang pejabat tinggi media Bintang Bulan ya? Sudah dapat gaji tahunan kan? Sekarang tabunganmu sudah banyak ya? Udah ada 500 juta kan? Jangan-jangan ini sebenarnya tujuan asli dia mencariku. Lihat kan? Kan ibu bilang, ibu tahu dari kecil kamu pasti sukses. Rizky, kamu kebanggaan ibu, Rizky. Kak, pas banget. Ibu kenalkan, ini pacarku, juga calon adik iparmu, Putri Ayu. Ayu. Bibi kenalkan ya, Dewi, kakak kandung Rizky, pejabat tinggi di Desain Bintang Bulan. Rizky, Bibi, mana ada dia pejabat tinggi? Dia cuma penjaga gerbang. Apa? Tadi pagi kita lihat dia kan di depan gerbang. Penjaga gerbang rendahan seperti dia, kalau tidak rajin bisa langsung dipecat kan?
Dewi, kamu itu dari desain bintang bulan penjaga gerbang. Cepat sekali aktingnya bubar. Cepat sekali kamu menyerah. Aku penjaga gerbang atau bukan? Apa urusannya dengan kalian? Ya ampun, kamu beneran penjaga gerbang. Dasar, bikin aku ikut berakting. Aku ini... Dewi Sari, dasar penjaga gerbang, sosokan apa? Masih bicara gaji tahunan, sebulan pun ada 500.000. Sejak kecil, aku tahu kamu bukan orang baik. Dasar licik. Untung ibu tak membiarkanmu hidup. Dewi Sari, beraninya kamu. Masih berani pura-pura jadi direktur. Kenapa tidak terbang saja? Baik, aku pergi. Jangan cari aku lagi. Mau pergi? Jangan harap. Kalian mau apa lagi? Kamu penjaga gerbang pun pasti punya gaji, kan? Tinggalkan uangnya. Kenapa? Rizky sakit ginjal. Sekarang butuh uang untuk berobat. Kamu tak hanya harus tinggalkan uang, tapi juga harus donor 1 ginjal untuk transplantasi, Rizky. Kamu mau tukar nyawaku dengan nyawa Rizky? Dewi Sari, kalau tak mau donor, aku langsung ke rumah sakit dan kuambilkan ginjal nenekmu. Berani ya kamu mengancamku pakai nenekku? Dia juga mertuamu. Aku, Siti Mawar, janji pasti ditepati. Coba saja kalau tak percaya. Berani sentuh nyawa nenekku, aku habisi kamu. Buat apa aku buang waktu? Aku ke rumah sakit sekarang. Gimana ini? Nenekku tak boleh celaka. Kok cocoknya nggak berhasil? Kamu main curang ya? Dasar anak sialan. Kamu nggak mau donor ginjal untuk Rizky ya? Bu, aku baru 20 tahun. Aku nggak mau mati. Ada kabar baik, ada donor ginjal. Baru saja cocok dengan putra Anda. Benarkah? Syukurlah nak, beres. Akhirnya ada relawan. Tapi harganya mahal. Apa kalian sanggup bayar? Nggak masalah. Ini anakku. Dia punya uang. Cepat anak sialan, ambil HP-nya. Cepat telepon bosmu. Nggak usah repot-repot. Aku bayar. Hah, kamu setuju? Nak, semua beres. Donor ginjal ada. Uangnya kakak bayar. Baik, aku langsung ke kantor di lantai 1. Bukan. Bu, setelah IKG di lantai ini, kita harus ke bawah untuk CT scan. Sebenarnya nggak perlu periksa sebanyak ini. Penyakitku ini, sebelum menemukan kakakmu, siapapun tak bisa menolong. Bu, kita pasti akan menemukan kakak. Dokter, nenek. Kok nenek di sini? Nenekmu dan pasien ini cocok untuk donor ginjal. Ini surat persetujuannya. Anda perlu tanda tangan di sini. Jadi relawannya nenekmu. Karena ini urusan keluarga, kalian selesaikan sendiri. Kak, ngapain bengong? Cepat tanda tangan. Aku nggak bisa. Ini bisa membunuh nenek. Dasar bocah, apa maksudmu? Kamu sendiri tak bisa donor ginjal untuk Rizky. Masa kamu juga melarang nenekmu? Ayo bu, bangun lihat. Bangun lihat. Dia cucu kandungmu. Buka mata, lihat baik-baik. Belum 30 tahun, dia mau mati. Kamu nggak mau donor? Nenek, tolong selamatkan aku. Aku nggak mau mati, Nek. Aku tekan. Jangan tekan. Dasar bocah, apa maksudmu? Aku nggak mau donor, orang lain juga nggak boleh. Dasar bocah. Mau apa? Berani pukul aku? Teken nggak? Nggak tekan, ada yang parah. Kalian, nenek juga keluarga kalian. Beraninya kalian. Cepat tekan. Teken sekarang. Mau aku tekan, kecuali aku mati. Kalau gitu, mati pun harus teken. Nggak mau teken ya? Biar nenekmu yang teken. Oh, ibu teken saja. Bu, teken. Jangan, nenek mati kalau tekan. Lepaskan. Jangan pukul Dewi. Nenek. Bu, gimana ini? Ginjalku. Dasar anak durhaka. Kamu mau apa? Tante, ini orang terkaya Nusantara Raya. Ibu Direktur Sri dari grup Hatimi. Ini para si Jalan Dewi itu. Kenapa orang terkaya ini begitu tergairah? Jangan-jangan. Ini Leontin Gio kakak. Iya, motifnya. Ini liontinnya. Dulu aku sendiri yang memakainya. Syukurlah kakak akhirnya ketemu. Ini liontin Gio anakku. Ngapain kamu pegang? Gak mungkin, ini liontin anakku. Anakmu apanya? Bu, panggil dokter. Bu, lihat apa liontin Gio kerongsokan ini. Cepat, kejar si pembawa sial itu. Nak, kekayaan besar kita akan segera datang. Dewi Sari adalah putri kandung wanita terkaya itu. Anak siapa ini? Ikut nenek pulang ya. Dia itu nenekmu. Dia dijumpai di selokan. Kalau gitu, kita cepat kasih tahu Dewi Sari. Beritahu dia kabar baik ini.
Aduh, ngapain buru-buru? Asal kakak jadi nona besar Hartini, semua Hartini jadi milikku, Bu. Lebih baik punya sendiri. Ngapain? Kembalikan. Ini giok dari nenek. Jangan harap punya ini. Kali ini, ibu sungguh tak mau memilikinya. Ibu cuma minta satu. Pinjam. Ibu jamin. Asalkan kamu pinjamkan giok ini, ibu takkan paksa kamu dan nenek donor ginjal untuk Rizky. Benarkah? Benar sekali. Sebenarnya dia mau giok ini untuk apa? Tapi kalau giok ini bisa menjaga keselamatan nenek, apapun yang dia lakukan, tak masalah. Intan, ada kabar dari keluarga itu. Ibu sudah atur semuanya. Dokter bilang ibu harus istirahat. Jangan terlalu capek. Dia belum ketemu, ibu tak berani istirahat. Bu Direktur, keluarga yang ibu cari sudah datang. Benarkah? Di mana? Di ruang tamu bawah. Wah, keluarga kaya ini. Bu, nanti semua ini jadi milik kita. Ayo. Nanti akting yang bagus ya. Ibu dan Rizky akan membelamu. Bu Direktur, Bu Direktur. Kita bertemu kemarin. Maafkan kami ya. Anak ibu itu, dia mencuri giok ayu kami. Aku merawatnya 20 tahun. Dia anak kandung Anda. Leontin giok ini, waktu aku menemukannya dulu, dia selalu memakainya. Kamu selalu memakai leontin giok ini. Ini sungguh anakku, Lia. Akhirnya aku menemukan ibu. Riaku, ibu susah sekali mencarimu. Ibu susah sekali mencarimu. Bu, untuk jaga-jaga, sebaiknya kita tes DNA saja. Untung aku sudah siap. Sudah, ayo pergi. Gak jelas. Harus tes. Ini Ayu, bukan. Ibu Sri panggil dia Lia. Intan, sebenarnya tes DNA atau tidak, itu tak penting. Karena leontin giok ini, dulu aku sendiri yang lihat pengrajinnya. Di seluruh dunia, hanya ada satu ini. Bu, aku juga berharap dia anak ibu. Tapi aku masih merasa mereka aneh. Memangnya kenapa kalau ada leontin giok? Aku harus selidiki mereka. Lia, kamu kerja di mana? Saya sekarang kerja di grup Jati Diri. Kerjanya apa di sana? Saya masih kontrak, belum jadi tetap. Jadi, kamu mau tetap di grup Jati Diri? Tentu saja, bekerja di grup Jati Diri itu mimpi saya. Kalau gitu, grup Jati Diri untukmu. Hadiah pertemuan dari Mama. Ma! Iya, cepat berterima kasih pada Mama. Makasih, Mama. Kakak sungguh panutan hidupku. Aku sujud untuk ibu. Kamu ini ngapain? Bangunlah. Kok gini sih? Ini takbirnya ya, beberapa hari lalu. Kak, rambutmu indah banget. Gimana caranya? Enak banget. Cari turunan iri ya? Memangnya apa kebenarannya? Aku langsung ke laboratorium untuk tes cepat. Besok, semua kebenarannya akan terungkap. Mbak Mawar, ini juga pertama kali ke kantor kami ya. Proyek ini baru saja aku ambil. Coba lihat. Lia kita memang hebat sekali. Bisa langsung mengurus perusahaan sebesar ini. Berkat adikku, nanti aku juga bisa kerja di grup sehebat ini. Kerja apa sih? Kamu harus sembuhkan penyakitmu dulu. Bu Sri kan sudah bilang, dia sudah carikan aku ahli ginjal dunia. Pasti bisa sembuh. Kemarin aku diam-diam mengambil beberapa rambut Ayu lagi untuk tes cepat dengan ibu. Hasilnya sebentar lagi datang. Lihat saja, kalian masih bisa melawak. Bu Sri, penanggung jawab proyek baru sudah datang. Baik. Kebetulan aku sedang bimbing Lia. Ini penanggung jawab proyek baru, desainer media bintang bulan, Dewi Sari. Bu Sri. Rizky Mawa. Kalian kok di sini? Dewi Sari ini kok ada di mana-mana? Nggak bisa, aku harus usir dia sekarang. Dewi, bukannya seharusnya kamu jaga gerbang di kantormu? Ngapain kesini? Kayaknya dia cuma ngerjain jadi dipecat kan? Jangan ngawur. Minggu lalu, Direktur Utama Hadi dari grup Jati Diri mau investasi desain baruku. Aku kesini untuk serahkan proposal. Direktur Utama Hadi mana? Grup Jati Diri 2 hari lalu sudah diambil alih oleh Bu Sri. Kalau mau serahkan proposal, hanya bisa diserahkan pada Bu Sri. Bu Sri, sepertinya desain baruku memang beruntung dengan Ibu. Dewi, sudah cukup.
Ikut-ikutan Bu Sri sampai ke sini. Siti Mawar, aku lagi urusan serius sama Bu Sri. Ini bukan urusanmu, bisa diem nggak? Dasar Dewi, harus kuperas dulu baru tahu rasa. Nggak tahu siapa ibumu sendiri, ha? Dewi, ini kantor, bukan rumahmu. Jangan bikin ribut di sini. Pergi, cepat pergi. Sudah, Mbak Mawar. Dewi, tunjukkan rencanamu. Bu Sri, jangan tertipu oleh Dewi. Dia akan menipu uang Anda. Bu Sri, asalkan Ibu lihat desain saya jamin Ibu pasti akan investasi. Dewi, gak bisa nggak sombong. Kapan kamu mau berubah? Ini semua desainmu? Iya. Bu, bagus banget. Sudah lama nggak lihat desain sehebat ini. Gak bisa. Aku gak boleh biarkan mereka berdua dekat. Aku harus buat Bu Sri benci Dewi. Bukan Bu Sri. Rencana ini pasti dia mencuri dari Lia kami. Apa? Siti Mawar, kamu ngomong apa? Bu Sri, ini. Mohon pinjam ini sebentar. Lia, cepat lihat. Ini kan rencana desainmu. Dia mencurinya kan? Iya, ini kan rencana desainku. Dewi, kok ada di kamu? Dasar Dewi. Kukira kamu sudah berubah. Ternyata kamu masih seperti ini. Dulu dia selalu curi rencana desain dia. Sekarang malah bawa rencana ini datang ke sini mau menipu uang. Kelihatannya sifatnya ini. Nanti cuma aparat yang bisa mengatasinya. Dulu dia juga selalu curi rencana Lia. Iya, bukan pertama kali dia mencuri rencana Lia. Sudah beberapa kali kau yang pertangan. Tapi kami lembut hati, jadi kami maafkan. Rizky, kenapa kamu ikut-ikutan ngomong ngawur sama Ibu? Kita sudah 16 tahun tak bertemu. Baru kemarin di rumahmu, aku baru ketemu dia. Beraninya kamu bilang aku mencuri apa gitu data si Lia itu. Bu Sri, Ibu lihat kan? Dia di depan Ibu, di depan semua orang, masih saja ngawur. Balik-balik. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Baik. Karena kamu bilang aku mencuri desainmu. Kalau begitu, jelaskan. Prinsip desainku. Apa konsep desainnya? Asal kamu bisa jelaskan sedikit, aku akan mengaku mencuri desainmu. Iya, Mama juga mau dengar konsep asli desain ini. Karena desain ini sangatlah komprehensif. Gimana, Mami? Ini kan mau bikin aku malu. Dewi, apa maksudmu? Kamu mau di depan Bu Sri membuat dia malu? Bu Sri, biar saya jelaskan. Itu dia. Beberapa hari lalu, dia baru saja menabrak kepala Lia, tahu? Parah banget. Lihat Lia, sampai sekarang masih pusing. Bagaimana mungkin dia bisa berpikir soal desain sehebat ini? Benar, Lia. Mama benar. Tadi aku mau jelaskan konsep desainku. Tapi pas aku mikir sedikit, kepalaku sakit parah. Sudah, Lia. Jangan dipikirin. Dewi, kenapa kamu selalu menyakiti Lia? Bu Sri, apa sih yang mereka kasih Ibu sampai Ibu jadi begini? Kenapa Ibu begitu percaya kata mereka? Dewi, kamu terus-terusan melanggar batasanku. Hari ini Manga datang ke kantorku untuk menegurku. Siapa yang memberimu keberanian? Bu Sri, Ibuku tak bisa dipercaya. Aku takut Ibu tertipu. Tamparan ini, aku menghukummu atas ibumu. Tamparan ini, aku membelanya atas Lia. Bu Sri, sebelum Ibu memutuskan, tidak menyelidikinya dulu. Minggir, masih berani membantah. Bu Sri, lihat kan, Anda terlalu lembut padanya. Dia aku yang urus. Coba saja sentuh aku. Cukup, kalian kira ini pasar tradisional? Ini kantor. Intan benar, Dewi Sari. Sekarang kau punya 1 menit untuk menghilang dariku. Dan mulai sekarang, jangan pernah masuk wilayah bisnis grup Hartini. Berarti Dewi Sari diblokir di seluruh kota gunung. Bu Sri, Anda tidak selidiki dulu, langsung memerintahkan begini. Ini tidak adil untukku. Untuk wanita sepertimu, tak pantas bicara soal keadilan. Kau tak pantas. Aku tak bisa biarkan Ibu dipermainkan oleh mereka. Ibu percaya semua omongan mereka. Bu, hasil tes DNA-nya sebentar lagi datang. Tunggu hasil tesnya keluar, baru kita putuskan. Ibu, minum obatnya dulu. Minum apanya? Bu Sri, tenanglah. Direktur muda Intan, dia juga ingin cepat tahu kebenarannya. Dia tahu apa? Harus ada hasil tesnya. Baru itu bertanggung jawab pada Ibu dan keluarga Hartini. Kalaupun tesnya 100 kali tes DNA itu, aku tetap anak Ibu. Apa? Kamu jadi anak Bu Sri? Kenapa jadi? Aku memang. Ini semua konspirasi. Ibu direktur, Ibu ditipu. Dasar calang. Berani-beraninya memfitnah putriku ya. Paman Wawan, seret dia keluar. Bu Sri,
Bu Sri. Bu, si Jalang ini sangat membuat marah. Seret dia keluar saja tidak cukup. Aku mau menghukumnya keras. Benar, harus dilampiaskan. Kamu mau bagaimana? Dia kan suka mencuri. Kalau begitu, patahkan jarinya. Lihat benar, Bu Sri. Orang seperti ini harus dihukum keras. Jaminan dia takkan mencuri lagi. Bu Sri, apa ibu tidak bisa membedakan benar dan salah? Benar, untuk orang tak tahu diri dan pencuri seperti kamu, hanya beberapa tamparan itu terlalu ringan untukmu. Paman Wawan, seret dia keluar, patahkan jarinya, biar dia tahu rasa jadi pencuri. Bu, hasil tesnya sebentar lagi datang, bisa tunggu sebentar lagi. Tunggu apa lagi? Dia tak mungkin putriku. Bawa pergi. Lepaskan aku! Hari ini akan kuhancurkan. Nona Hakini, hasil tes DNA sudah keluar. Aku punya 2 hasil tes. Kok kamu punya 2 laporan? 1 dari rambut yang kamu kasih. Yang satunya lagi, aku ambil dari Lia, diam-diam. Aku kan sudah kasih 1 rambut Lia. Kenapa kamu ambil lagi rambut Lia? Apa ini belum jelas? Aku tak biarkan siapapun menipu ibuku. Ini menunjukkan Lia adalah anak kandungku. Rizky, aku tak sanggup. Ibu kena serangan jantung. Ibu, kenapa? Cepat, sobek laporan kedua. Ini semua salahmu. Ibuku kena serangan jantung. Beraninya kamu sobek laporanku. Lia, kamu sudah susah payah menemukan ibu kandungmu. Anakku yang malang. Intan, awas kamu. Jangan lupa posisimu. Kamu cuma anak angkatku. Lia itu anak kandungku. Kamu ikut campur terlalu banyak ya. Dengar ya, kalau masih begini, kamu akan kuusir dari keluarga Hartini. Bu, ibu belum pernah memukulku. Justru karena ibu tak pernah memukulmu, kamu jadi lancang. Kalau masih mau tinggal di keluarga Hartini, kamu harus menghormati mereka seperti menghormatiku. Sepertinya di keluarga ini hanya dia yang sadar. Paman Wawan, cepat antar Mbak Siti ke rumah sakit. Makasih ya tadi. Kalau bukan karena kamu, jari-jariku sudah hancur oleh Siti Mawar. Si Lia itu mustahil sekali anak kandung ibu Direktur Sri. Kamu punya bukti apa? Bukan cuma bukti, aku punya bukti mutlak. Jadi, apa imbalannya? Investasi. Deal. Intan Hartini itu harus dihilangkan. Kalau tidak, kita bertiga bukan hanya akan diusir, bahkan bisa masuk penjara. Si Intan Hartini itu, melihatnya saja membuatku gemetar. Bu, untuk ibu cepat tanggap. Menurutku, kita ambil uang dari Sri Hartini, lalu kabur saja. Cuma barang antik di ruang tamu mereka sudah cukup buat kita hidup seumur hidup. Lihat kalian, penakut. Kalian mau bikin ibu mati, sudah begini. Nggak bisa mundur lagi. Tapi Bu, palsu tetap palsu. Kita selamat sekali. Lalu yang berikutnya, lalu yang selanjutnya, nanti juga ketahuan. Makanya ibu bilang, Intan Hartini itu harus dihilangkan. Bu, ibu punya cara baru. Ambil ini, campurkan ke sup Intan Hartini. Atau ke kopinya, dia takkan bisa bicara lagi. Bu, ini ilegal. Lihat, penakut sekali. Bisa bicara lagi. Terbaring tak bisa bicara. Apalagi yang bisa dia lakukan? Ngapain takut sama dia? Sejak kapan mereka berdua jadi sekampung? Bu, mereka nggak akan melaporkan kita, kan? Bu, mereka pasti mau melaporkan kita. Ayo, pergi. Cepat, hentikan mereka berdua. Cepat. Aku baru saja teringat cara untuk menghabisi mereka berdua sekaligus. Ternyata namanya Putri Ayu, dan dia pacar Rizky Mawar. Asal ibu melihat, dia akan paham.
Penipu ini, lihat saja, akan kubereskan mereka. Soal investasinya, kapan paling cepat bisa beres? Besok. Kenapa kamu bawa dia ke rumah? Bu, Dewi Sari mau kasih ibu beberapa data. Kalau ibu lihat, akan paham semua. Intan, kalian bersama orang seperti ini, yang durhaka pada orang tua, pencuri yang penuh kebohongan. Nanti kamu juga akan jadi seperti dia. Tak peduli siapa dia, lihat dulu datanya ya. Bu Shri, ini laporan dari detektif yang saya suruh selidiki semalaman. Dasar pencuri. Apa yang bisa kamu selidiki? Bu Sri, ibu salah paham dengan saya. Aku belum pernah lihat orang tak tahu maru sepertimu. Aku kasihan sekali sama Siti Mawar. Kok bisa dia punya anak sepertimu? Aku juga nggak mau punya ibu sepertinya. Dengar itu, Intan. Kamu juga mau jadi orang seperti itu. Bu, biar aku muka datanya untuk ibu. Cukup, Intan. Demi seorang pencuri dan penipu, kamu malah mengabaikan ucapan ibu, kan? Iya, kamu kenapa? Bu, sakit kepala. Kok tiba-tiba sakit kepala? Cepat ke dokter ya. Kenapa pencuri ini di sini? Dewi Sari, kok kamu bisa masuk lagi? Masih soal data ini, Intan. Kenapa kamu selalu mengincar adikku? Kamu takut dia merebut posisimu, kan? Rizky benar. Intan, kok kamu bisa begini? Aku tak sangka, Intan. Aku membesarkanmu selama 20 tahun lebih. Menjagamu seperti mata. Jadi begini balasanmu, kan? Bu, hanya aku yang tahu betapa ibu menderita selama ini demi kakak. Makanya aku sangat hati-hati. Sekarang aku yakin dia sama sekali bukan anak ibu. Intan, kamu sungguh mengecewakan ibu. Demi statusmu, kamu tega memfitnah Ria. Bu, dengarkan aku. Jangan panggil ibu. Mulai hari ini, kamu bukan anakku. Kita putus hubungan ibu anak. Bu, aku lakukan ini semua demi ibu, demi keluarga Hartini. Bu Sri, saya saksinya. Intan benar-benar khawatirkan ibu. Dia takut ibu ditipu. Sudah begini, kamu masih berani bicara. Kalau bukan karena kamu, anakku Intan gak akan jadi begini, kan? Bu Sri, aku dulu sangat mengagumimu. Dalam beberapa tahun, Anda bisa mengubah perusahaan yang hampir bangkrut menjadi nomor 1 di kota gunung. Aku bermimpi menjadi seperti Anda. Tapi tak kusangka, Anda tak mau mendengarkan kebenaran. Diam. Sepertinya pelajaran kemarin belum cukup ya. Hari ini, beri dia pelajaran lagi. Kamu tidak berhak. Dasar bocah. Kalau bukan karena kamu, aku tak akan kena serangan jantung. Bagaimana mungkin kamu bisa datang mengacau di sini? Pengawal. Serik dia pergi. Bu Sri, dia anakku sendiri. Biar aku yang urus dia. Dewi Sari, hari ini bukan hanya tanganmu yang akan kupatahkan. Kupatahkan juga kakimu. Siti Mawar, apa aku benar-benar anak kandungmu? Hal yang paling kusesali seumur hidupku adalah melahirkanmu. Kenapa ada ibu seperti ini? Kenapa selalu menyakitiku? Menyakitiku, apa gunanya? Dulu tidak, tapi sekarang kau harus mati. Karena kau menyinggung ibu direktur Sri. Kau menindas Lia, harus kuberi pelajaran. Siti Mawar, kau akan kena karma. Terus saja. Kenapa hatiku sakit sekali? Di dunia ini, kok bisa ada orang demi menyenangkan orang lain, begitu pada putrinya sendiri? Siti Mawar, jadi hantu pun tak akan kulepaskan. Masih keras mulut ya? Hentikan, Siti Mawar, aku bilang hentikan. Bushi, sekarang puas kan? Aku cuma suruh kau hukum dia, bukan suruh kau bunuh dia. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Lihat saja nanti, masih punya tangan untuk curi ide dia. Bu, kenapa ibu jadi bodoh begini? Kalaupun Ria itu anak kandung ibu, tapi Dewi juga anak orang lain kan? Aku juga mau tanya, apa Dewi benar anak ibu? Kok bisa ada ibu yang kejam begini? Memangnya bukan. Ibu-ibu di dunia ini kan sama saja. Ibu mana yang tidak mendidik anaknya? Aku demi kebaikan dia, aku mengajarkannya jadi orang baik. Bu, kejadian hari ini, ibu juga kaki tangannya. Penawal, kurung Intan ke ruang bawah tanah. Tanpa perintahku, jangan lepaskan dia.
Bu Sri, lihat Intan sudah dibujuk Dewi Sari. Sudah tidak seperti Nona Besar Hartini, malah memihak orang luar. Bu, ayo istirahat. Dasar anak sialan. Bangun sana. Kenapa? Mau ibu yang gendong kamu? Ibu! Tadi kita hampir yang dipukul. Dasar anak sialan. Beraninya kamu menjebakku. Kamu hampir membunuhku. Lihat saja, akan kubunuh kau. Ibu! Jangan terlalu berdarah. Aku tak khawatirkan Dewi. Nenek bisa mengurusnya. Yang penting, gimana dengan Intan? Rizky, kamu benar. Tadi, Dewi dan Intan sudah bersekongkol. Mereka pasti tahu siapa Ayu sebenarnya. Berarti dia juga tahu hubungan kita berdua. Makanya, sekarang yang terpenting adalah mengurus Intan. Hari ini kita bisa membungkamnya. Lalu besok, lalu lusa, kita tak bisa ikutin dia tiap hari. Rizky, kamu benar. Ibu terlalu marah. Hampir merusak rencana. Begini Rizky, ikut ibu. Oh, itu ibu. Kok kalian? Di sini tak ada ibu. Hanya kami yang mencarimu. Aku tak punya urusan dengan kalian. Sebenarnya kamu tahu apa? Kamu Siti Mawar, Putri Ayu. 3 penipu. Aku pasti akan bilang pada ibu. Bu, dia sudah tahu. Gimana? Intan, kamu naif sekali. Sayang, ibumu sekarang memeluk Lia itu, memanggilnya putrinya. Dia Rizky, tahan dia. Kalian mau apa? Tolong, tolong. Tutup mulut ya. Tahan tangannya, buka mulutnya. Bu, kok dia berdarah? Tenang saja, seumur hidupnya dia hanya bisa merangkak seperti ulat, takkan mengadu lagi. Bu, dia bisu. Mengadu, teriak, ayo. Tolong! Bu, kenapa teriak-teriak? Tolong! Cepat! Dewi Sari celakai Intan! Tolong! Tolong cepat! Dewi Sari celakai Intan! Tolong cepat! Ini gawat! Dewi Sari celakai Intan! Cepat masuk lihat! Mbak Sri, aku minta maaf. Kok bisa aku punya anak yang tak tahu terima kasih? Hati busuk. Kamu kan sudah menghukum Intan. Tapi kenapa dia masih tega sampai begitu ke Intan? Gak nyangka Dewi Sari ternyata begitu. Melihat kondisi Intan, aku kasihan banget. Sejak kecil aku tahu Dewi Sari jahat, tapi nggak nyangka dia sejahat ini. Bu, kamu ini juga. Kok bisa punya anak yang tak tahu terima kasih? Mbak Sri, aku minta maaf. Cari si Jalang itu dan bawa dia ke sini. Akan kutanya dia, kenapa dia melakukan ini? Dewi, panas-panas begini, kenapa pakai sarung tangan tebal begini? Ini perawatan tangan, Bu. Kata ahli kecantikan, untuk hasilnya bagus, harus dibungkus 1 hari lagi. Wajahmu juga bengkak. Bengkak biru juga. Apa kamu kenapa-kenapa? Nenek, jangan dipikirin. Ini dari makeup artis. Makeup muka ini cuma gaya. Nenek memang sudah tua. Tapi nenek tidak bodoh. Apa ibumu memukulmu? Nenek, jangan dipikirin. Sudah saatnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Nenek mau bilang sesuatu. Nenek mau bilang apa? Dewi, apa sembunyi di sini? Ngapain ke sini? Ibu Direktur Sri cari kamu. Ngapain dia cari aku? Kalau nggak mau nenekmu sampai kena trauma, ikut aku. Dewi, jangan ikut dia. Nenek, aku sebentar kembali. Istirahat ya, Nek. Dewi. Kenapa kamu tega pada Intan? Aku ngapain? Masih nggak anakku? Masih mau mengelak?
Kami semua lihat sendiri. Kamu lihat apa? Coba bilang. Dan kamu, Sri Hartini, aku tak akan memohon lagi dana investasi dari Hartini Corp. Tunggu produk baruku jadi, kalian dari grup Hartini yang sombong itu akan tahu apa yang kalian lewatkan. Cuma kamu, dengar baik-baik. Selama aku Sri Hartini masih ada, jangan tanya Kota Gulung, bahkan seluruh Nusantara Raya, kamu tak akan pernah bisa bangkit. Baiklah, Sri Hartini. Kita lihat saja nanti. Dasar jala, mau kabur setelah berbuat jahat. Kamu harus membayarnya. Jawab, kenapa kamu tega sama Intan? Intan kenapa? Sampai sekarang masih tak mau mengaku. Kemarin, sejak pingsan di pukul Siti Mawar, aku tak pernah bertemu Intan lagi. Sepertinya hukumanmu kemarin terlalu ringan. Sri Hartini, kamu mau apa? Ini Nusantara Raya, ini negara hukum. Jangan bicara hukum. Aku ini hukumnya Kota Gulung. Hari ini akan ku menunjukkan padamu apa itu hukum yang sesungguhnya. Mereka gila. Aku harus melaku dulu untuk melambat mereka. Aku laku. Kenapa kamu celaka Intan? Asal aku maku. Jangan sakiti aku lagi. Aku tak boleh celaka. Aku masih harus jaga nenek. Lihat anakku ini. Dasar suka bohong. Kapan kamu pernah jaga nenekmu? Bener, Bu Sri. Biasanya ibu yang jaga nenek. Bu Sri, itu cuma alasan. Aku janji. Asal kamu jujur. Dulu Intan cari aku. Katanya mau investasi. Aku ke sana, tapi dia batal. Jadi kau meracuni Intan. Benar kan? Aku tak akan berani lagi. Semua penderitaan anakku, kamu harus membayarnya 2 kali lipat. Pengawal, lempar dia ke bawah. Bu Sri, aku tak bisa mati. Kalau aku mati, nenekku bagaimana? Aku masih punya nenek. Kalau aku mati, nenekku bagaimana? Dasar nenek tua bangka. Nenek tua bangka, ngapain di sini? Siti Mawar, kalau kau berani halangi aku, nenek tua ini akan melawan kau. Jangan ganggu rencanaku. Ma, nenek, tahu nggak apa yang Dewi lakukan? Dia membunuh orang. Nenek, aku enggak. Mereka mau fitnahku. Bukannya tadi kau sendiri yang mengaku. Sekarang malah balik menuduh. Kau yang memaksaku. Aku mohon. Nenek. Nenek tua, jangan kira kau berlutut. Aku tak bisa apa-apakanmu. Tahu gak? Dia mau nyawa putriku. Yang bunuh orang harus mati. Ganti dengan nyawaku. Boleh. Mah, ngomong apa? Nenek punya nyawa sendiri. Dia punya nyawa sendiri. Nenek sudah tua. Kok bisa gantiin dia? Ibu, jangan tertipu oleh nenek. Yang membunuh itu Dewi. Dia harus dihukum. Tegar. Ini semua keluarganya. Keluarganya pun tak membelanya. Aku orang luar. Kenapa harus membelanya? Kok keluarga Mawar bisa punya anak durhaka begini? Ayahanda, aku harus bagaimana? Kalau kamu bisa, tolong tunjukkan mukamu. Hukumlah mereka. Bu, kalau ayah masih hidup, dia juga tak akan memaafkan perbuatan Dewi Sari. Nenek, kalau kakek tahu, dia pasti keluar dari kuburnya. Untuk menghukummu. Kau, anak durhaka. Nenek, kenapa? Bu Sri, nenekku serangan jantung lagi. Tolonglah dia. Serangan jantung? Aku yang lagi marah mau serangan jantung. Nenek, ini balasanmu. Cucu beracunmu itu harus membayar ganti rugi untuk putriku. Bu Sri, aku mohon. Nenek, jangan begini. Lepaskan aku. Seret keluar. Jangan mukul nenekku. Seret. Dewi. Tanda lahir ini kok mirip tanda lahir Lia? Hentikan. Bagaimana nenek? Nenek. Dewi Sari, aku tanya, bagaimana tanda di tubuhmu? Gawat, aku lupa Dewi Sari punya tanda lahir. Putri Ayu nggak punya. Sudah ada sejak lahir. Bu Sri, mohon, izinkan aku bawa nenek ke rumah sakit dulu. Dasar bocah, bohong lagi. Dia anakku, mana mungkin dia punya tanda lahir. Dia bohong lagi. Iya, Bu. Dewi Sari untuk menipu ibu sudah pakai banyak cara. Bu Dewi, nenek mawa. Bu Dewi. Nenek mawa.
bawa nenek ke rumah sakit. Bocah sialan ini lolos lagi. Oh iya, Ria. Tanda lahirmu itu, sini, Ibu lihat. Kamu lahir punya tanda lahir bentuknya lonjong. Gawat, Sri Hati ini curiga. Ibu mau lihat sekarang gimana bentuknya. Bu Sri, tanda lahir Lia itu begini ceritanya. Waktu dia kecil, aku ajak dia belajar balet. Lalu, Lia menari sangat bagus. Gurunya bilang, tanda lahir ini saat lomba, juri akan beri nilai rendah. Nilai penampilan kan? Makanya, aku bawa dia ke rumah sakit untuk dioperasi. Iya, Bu. Waktu operasi tanda lahir itu sakit banget. Bu, di sini kan? Sini, Bu, lihat. Aku ingat di punggung belakang Dewi Sari, bukan di tempat yang Lia tunjuk. Salah, udah lama jadi lupa ya. Di sini, di kanan bawah, lupa. Lama, jadi lupa? Sudah lama, aku jadi lupa. Baik-baik saja, ya, Ibu dan anak. Ibu juga kurang ingat. Apa yang kupikirkan ini? Ibu, semua ini karena Dewi Sari itu. Jangan-jangan kali ini kita biarkan dia lagi. Iya, dia cuma luka ringan, nggak sampai patah tulang. Benar kata anak. Orang licik seperti dia, kalau tidak diberi pelajaran, dia bisa cari masalah lagi dan celakai Lia lagi. Gimana, Bu Sri? Kamu percaya, Dewi Sari itu bagiku nggak lebih dari semut. Hari ini, perusahaannya akan kubuat bangkrut, diblokir di seluruh industri. Siapapun yang memberinya kerja, berarti melawan grup Hartini. Melawan Sri Hartini. Bu Dewi. Makan bubur dulu, Bu. Ibu sudah menjaga nenek 2 hari 2 malam. Kalau ibu terus begini, ditambah luka-luka ibu, aku takut ibu akan jatuh sakit. Kamu benar. Aku harus kuat untuk menjaga nenek. Halo, Pak Wawan. Kerjasama dengan Dewi Sari batal. Apa? Ada apa? Apa ada yang kurang memuaskan? Halo, Pak Leo. Apa katanya? Mau batal kontrak? Bukannya kemarin Pak senang dengan desain kami. Benar kan? Dewi Sari, kerjasama batal. Batal! Andy, sebenarnya ada apa dengan semua mitra ini? Bu Dewi, aku perusahaan bangkrut. Rekening pribadi ibu juga semua dibekukan. Juga mitra-mitra itu mau menggugat ibu. Digugat penipuan. Kok bisa begini? Bu Dewi, apa ibu menyinggung orang? Ternyata grup Hartini. Kok bisa ibu menyinggung mereka? Jangan-jangan karena di atap. Pasti itu. Lia, tolong lihat desain ini ya. Di mana yang perlu diperbaiki? Sri Hartini, kamu hebat juga. Aku mana tahu gambar desain. Tiap hari menyulitkanku. Lia, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Bu. Gambar ini sangat penting. Aku harus lihat baik-baik. Tenang saja, nanti juga boleh, Lia. Wah, Ibu Direktur juga ada. Mbak Mawar sudah datang. Lihat ini, aku masakin sup ayam. Kalian berdua terlalu capek. Minum sup ayam, biar pulih. Makasih Mbak Mawar. Lia, sekalian minum sup ayam dulu. Tenang dulu. Gambar desainnya nanti sore juga boleh. Aku ada rapat. Aku duluan ya, Mbak Mawar. Bu Sri, nggak mau minum sup ayam lagi? Nggak usah, makasih. Baik, hati-hati di jalan ya. Kenapa harus bilang aku bisa desain? Harusnya bilang yang lain. Kalau aku bisa desain sehebat ini, masa aku masih jadi resepsionis bertahun-tahun? Tenang, ada ibu. Kamu nggak bisa gambar. Ibu cariin orang buat kamu. Siapa? Dewi Sari. Panggil aku kemari. Mau bayar biaya nenek. Dewi Sari, kenapa kamu naif sekali? Lalu, kenapa panggil aku kemari? Aku baru dapat uang, baru bisa bawa nenek ke UGD. Dewi Sari, masih punya muka? Kalau bukan karena kamu, apa nenek akan sakit parah begini? Kamu itu pembawa sialnya.
Tahu nggak? Aku nggak punya waktu dengarkan omong kosongmu. Aku harus cari uang. Berhenti. Ya, Pasca. Cepat gambar ini. Aku kasih 10 juta. 10 juta? Mau aku gambar? Minimal 100 juta. Kamu serakah sekali. 100 juta? Baik, aku kasih. Sekarang gambar saja. Sudah, aku pergi. Sudah selesai. Kamu nggak bohongin ibu kan? Harus lama. Ini lebih gampang dari PRTK aku. Iya, siapa bilang kita bukan ibu dan anak kandung? Aku akan marah. Lihat, Jaya garis akhir ini. Kita berdua sama persis. Bener, Bu Sri. Demi desain ini, Lia sampai lupa makan siang. Jangan begitu. Lia, ayo ibu antar makan siang. Nggak apa-apa, Bu. Asal bisa membantu ibu, aku sudah senang. Aku masih mau gambar desain baru. Kamu masih punya yang baru? Astaga, kenapa aku bohong? Ini kan cuma cari masalah. Bu Sri, Lia itu jenius. Iya, ibu baru mau memberi Lia satu perusahaan lagi. Kalau kamu memang punya ide baru, maka ide barumu itu bisa kamu wujudkan di perusahaan baru. Kenapa? Kamu takut nggak akan sempat? Bukan. Tenang, Bu Sri. Lia pasti bisa. Jangankan 1 atau 2 perusahaan. Jangankan 10 atau 20. Lia tetap bisa mengelolanya dengan baik. Ibu juga percaya kemampuannya. Lagi pula, Grup Hartini, perusahaan sebesar ini, akhirnya akan ibu serahkan pada Lia. Makasih, Bu. Aku pasti tidak akan mengecewakan ibu. Kalau begitu, kamu pasti akan sangat sibuk. Nggak apa-apa, Bu. Aku gambar desain baru dulu ya. Tante. Bu, lancar sekali. Ibu punya ide baru lagi. Asal kamu nurut sama ibu. Nanti konglomeratnya jadi milik kita. Lalu apa lantas selanjutnya? Sekarang ibu mau ke rumah sakit. Cari nenek tua itu. Nenek, siapa yang brengsek yang membuat nenek begini? Nenek, bangun. Lihat Rizky. Lihat cucu nenek. Bangun, nenek. Cukup. Jangan sok-sokan di sini. Nenek masih koma. Jangan ganggu istirahat nenek. Dewi, aku kesini untuk bilang aku sudah ke dokter dan mengganti wali nenekmu. Apa? Menurut aturan, aku menantunya yang jadi wali utama nenekmu. Ibu cuma menantu secara nama saja. Cukup. Bilang, sebenarnya mau apa? Nggak ada, sederhana. Aku mau kamu ngurus. Siti Mawar, apa aku belum menderita cukup? Sebenarnya kamu mau apa? Apa aku harus mati dulu baru kamu puas? Dewi, waktu melahirkanmu, aku sulit melahirkan. Aku menderita 3 hari 3 malam. Aku hampir mati, baru bisa melahirkanmu. Aku ambil uangmu sedikit, nggak boleh. Kadang aku sungguh ragu. Semua yang kamu bilang, itu benar atau palsu? Dewi Sari, ibu melahirkanmu dengan nyawa. Karena itu, kamu takkan pernah bisa lepas dariku. Kau harus turuti semua perintahku. Kalau ibu mau kau mati malam ini, kau takkan lihat matahari besok. Tak ada seorang ibu pun di dunia ini yang tega pada anaknya sendiri. Ada aku, karena kau pengecualian. Kau adalah musibat kuku. Siti Mawar, sungguh ragu. Apa kau ibu kandungku? Dewi, jangan macam-macam sama ibu. Siti Mawar, berani bersumpah, bilang aku anak kandungmu. Kalau aku bukan, biar kau disambar petir. Dewi, aku terlalu baik padamu. Bu, jangan basa-basi. Ngapain sih? Cepat kasih tahu dia rencanamu. Rencana apa? Bu. Siti Mawar. Siti Mawar, kamu mau apa? Berlutut! Bu, masih kuat. Berapa lama lagi? Aku berlutut. Aku mau kau jadi anjing penurut.
Apa aku belum patuh? Anjing, penurut nanya. Dewi, dengar ya. Kamu harus sadar sekarang. Hidup nenekmu ada di tanganku. Kamu harus nurut. Nenekmu baru bisa hidup. Aku nurut semua. Aku jadi anjingmu, aku nurut semua. Sekarang ini tugas pertamamu. Kamu ke kantor Putri Ayu, bantu dia gambar. Dia suruh apa, kamu lakukan. Kalau dia puas, nenekmu juga puas. Baik-baik. Di kantor, ingat ya, jangan sampai ketahuan Sri Hartini. Kalau enggak... Aku paham. Bu, istirahat ya. Nenek. Selain gambar-gambar yang tadi ku bilang, yang harusnya besok pagi selesai, toilet dan sampah di lantai ini juga jadi tugasmu. Kerjaan ini, meski aku nggak tidur, aku juga nggak akan selesai. Jangan banyak omong. Ibumu nggak bilang ke kamu. Jangan Totot, mau males lagi. Nggak berani. Aku harus segera ungkap semua konspirasi Siti Mawar. Kalau enggak, nenek bisa bahaya kapan saja. Ya, desain-desain ini hasil desainmu beberapa hari ini. Iya, Mama. Demi menyelesaikan desain-desain ini, aku begadang berhari-hari loh. Jangan terlalu keras ya. Desainmu yang terakhir sudah mendapatkan akuan dari Akademi Kerajaan Esman Indonesia oleh Rektor Budi Santoso. Katanya, kamu benar-benar jenius desain. Dia akan datang menemuimu. Kenapa, Lia? Ini kan institusi teratas di industri kita. Bisa mendapatkan penghargaan dari akademi mereka. Itu kan impian tertinggi setiap desainer. Mama, aku ini kebahagiaan sampai pusing ya. Makanya Mama bilang, jangan terlalu keras. Karya-karyamu ini sudah cukup mengejutkan seluruh industri. Mama akan mengadakan untukmu pameran desain global untuk menyambut Tuan Santoso. Benarkah? Anak konyol, kapan ibu bohongi kamu? Jadi, istirahat yang baik. Bersiaplah untuk bersinar. Biar semua lihat kecantikan sejati Nona Besar Hartini. Baik, makasih Mama. Mama mau adakan pameran desain untukku. Ada si Budi Santoso yang mengganggu. Mau datang dari Indo-Amerika. Sepertinya dari Akademi Kerajaan Esman Indo-Amerika, Rektor Budi Santoso. Dasar tahu-tahu. Biarlah dia. Aku beri kamu 2 hari. Kamu harus siapkan lagi 10 desain. Aku mau membuat mereka tercengang. 10. Ada masalah? Memang gak bisa. Bahkan cuma menyalin. Itu masalahmu. Ya, kalau lusa aku nggak lihat 10 desain, tabung oksigen nenekmu apa masih ada? Aku nggak tahu. Untung Rektor Budi Santoso datang. Si Ayu ini bukannya mau 10. Kalau gitu, aku kasih dia tugas-tugasku untuk Rektor Budi Santoso. Aku 3 tahun jadi murid Rektor Budi Santoso. Dia pasti kenal karyaku. Nanti aku minta tolong dia. Selamat datang. Bu Sri, Nona Hartini, memang anak ibu. Setiap karyanya luar biasa, membuka mata kami semua. Makasih. Nona Hartini, nanti di industri ini pasti akan menjadi master terhebat, akan masuk sejarah. Anda terlalu memuji. Iya, tak kusangka kamu dan ibu waktu muda sama persis. Kerja keras sekali, dalam 2 hari saja sudah bisa membuat 10 karya. Ibu, aku cuma ingin cepat dewasa, agar bisa membantu ibu secepatnya. Ibu sudah putuskan, setelah pameran ini, ibu akan serahkan grup Hartini kepada kamu sedikit-sedikit. Mbak Sri, ibu memang bijak sekali mentransfer grup ke Lia. Ibu bisa menikmati masa tua. Ya, Bu Sri, ibu sudah bekerja keras seumur hidup. Sudah waktunya menikmati hidup. Biar saya dan Lia saja yang akan menjaga ibu. Pak Wawan, kami masih punya desain lain, silakan lihat. Kok Dewi bisa masuk? Aku usir dia.
Jangan, Bu. Aku sengaja membiarkannya di sini. Aku takut ada situasi darurat, biar dia bisa menolongku. Dewi, nanti di pameran pakai masker. Jangan diakan wajahmu. Jaga situasinya. Kalau aku ditanya soal desain dan tak bisa jawab, langsung kirim pesan. Rektor Budi Santoso, tiba! Tuan Santoso, selamat datang di pameran desain putriku. Sebenarnya pameran ini juga diselenggarakan khusus untuk Anda. Halo, Tuan Santoso. Saya sudah lihat karyamu. Saya datang khusus untuk karyamu. Dulu saya punya murid bernama Mira, juga dari Nusantara Raya kita. Karyanya sungguh mengejutkanku. Dia disebut bakat yang muncul setiap 100 tahun. Nona Lia Prameswari, Anda sungguh seorang jenius yang muncul 1000 tahun sekali. Tuan Santoso, putri saya bisa dipuji oleh Anda. Sungguh kehormatan. Nona Lia Prameswari, bolehkah saya mengajak Anda menjadi murid terakhir saya? Itu bagus sekali. Tapi, Tuan Santoso, Anda sudah bertahun-tahun tak terima murid lagi. Demi jenius 1000 tahun ini, harus ada pengecualian. Nona Lia Prameswari, bolehkah saya menjadi gurumu? Siapa yang mau jadi muridmu? Seumur hidupku, yang paling benci itu belajar. Aku bahkan gak lulus SMP. Bagus sekali. Boleh saya tanya beberapa hal? Silakan. Bagaimana Anda dalam waktu sesingkat ini bisa merancang begitu banyak karya dengan gaya yang berbeda? Apa prinsip dasar desain? Cepat jawab pertanyaan Rektor Budi Santoso. Begini, saya lagi merangkai kata-kata. Mikir gimana jawabnya. Dewi, kamu keren banget. Jawabannya panjang banget. Kamu sengaja ya? Alasan saya bisa merancang karya dengan banyak gaya karena prinsip merah permata multi wajah. Astaga, Putri Ayu, kamu buta huruf. Kalimat sesederhana ini saja kamu gak bisa baca. Maksud Anda permata merah multi wajah, konsep kreatif permata harmoni. Itu kan penemuan muridku, Mira. Ah, iya. Ngawur. Nggak ngerti, nggak kenal. Prinsip dan konsep ini, kamu kan sudah sangat mahir. Tapi kenapa tiba-tiba lupa nama-namanya? Bu Sri, Lia demi menyelesaikan desain ini sudah beberapa hari tak tidur. Tadi di jalan, Lia bilang kepalanya sakit. Iya, aku agak pusing. Tapi walau pusing, ini kan sudah jadi bagian dari dirimu. Mana mungkin lupa? Tuan Santoso, sebenarnya Lia demi Anda dalam 2 hari saja menyelesaikan 10 desain. Siti Mawar, jangan sombong sembarangan. Kamu mau si penipu ini cepat disukai Sri Hartini. Tapi tahu nggak, apa artinya 10 desain dalam 2 hari? Tuan Santoso, asalkan Anda lihat desain putriku, Lia, Anda pasti akan lupakan si Mira itu sepenuhnya. Silakan. Silakan. Lihat, Tuan Santoso terpesona kan? Ini semua karya putriku yang jenius, Lia Prameswari, yang dirancang dalam 2 hari. Benarkah ini kamu yang rancang? Ini benar-benar desainmu. Tentu saja benar. Dia tidak istirahat 2 hari, belajar desain mati-matian. Aku temani dia 2 hari 2 malam. Kalian tidak jujur. Pak Santoso, tentang 2 hari ini bisa membuat 10 karya, ada sedikit salah paham. Tidak, bukan salah paham. 10 karya ini semua dari muridku, tangan Mira. Mira apa? Apa Bapak salah ingat? Karya murid andalku sendiri. Mana mungkin aku salah ingat. Ini karya Mira. Pak Santoso, kamu benar-benar banting tulangku. Sri Hartini, sekarang kamu tak bisa lagi membelanya. Mira,
Mira apa? Mungkin dia yang mencuri karya Lia kami. Kalian mengecewakanku. Karya-karya ini sudah kulihat 3 tahun lalu. Lia. Kamu kenal Mira? Mana aku kenal siapapun, Mira. Pak Santoso, begini saja. Panggil saja si Mira itu untuk hadapi aku langsung. Kalau kakek tua ini benar-benar panggil Mira, biar Dewi yang urus. Pokoknya, aku cuma perlu lolos dari ini. Cukup tipu Sri Hartini. Mira sekarang ada di Nusantara. Mira itu hanya namanya di Indo-Amerika. Namanya di Nusantara adalah Dewi Sari. Dewi Sari. Banyak orang namanya Dewi Sari. Nggak harusnya Dewi Sari yang kita kenal. Manajer Wawan, seingatku, aku pernah lihat CV Dewi Sari. Sepertinya dia lulus dari Akademi Kerajaan Esmen Indonesia. Jangan-jangan dia adalah Mira yang dimaksud Tuan Santoso. Seingat saya, iya. Dia memang lulus dari sana. Ini juga salah satu alasan Anda berinvestasi di sana. Atur dia ke kantorku 2 hari ini. Aku mau bicara dengannya. Ngomongin apa mereka? Apa Sri Hartini sudah curiga? Pak Santoso, ayo kita lihat-lihat ke dalam. Nggak usah, pameran hari ini cukup sampai di sini. Saya harus mencari murid saya, Mira. Pak Santoso, jangan pergi. Ayah banget. Nona Hartini malah plagiat karya Mira. Dia ketahuan langsung sama ibu guru Mira. Tadi aku lihat beberapa karya itu familiar. Ternyata plagiat. Keluarga Hartini tega berbuat segan begini. Jawab, ini ulahmu. Kamu itu, si Mira sialan itu? Bukan. Lalu kenapa desainmu sama persis dengan Mira? Mungkin pesaing bisnis yang sengaja menjatuhkan kita. Memang ada benarnya. Tapi, apapun caranya, jangan sampai Sri Hartini curiga. Bu, tebakannya Bu. Sri Hartini suruh manajer Wawan hubungi Dewi Sari. Dia disuruh ke kantor Sri Hartini. Aku bilang, biar aku yang urus. Awas kau, Dewi. Jangan temui Sri Hartini sendirian. Kalau kau temui dia, aku cabut tabung oksigen nenek. Tenang saja. Nenek di tangan kalian. Aku pasti nurut semua. Baguslah kau tahu diri. Besok siapkan beberapa desain baru. Jangan sama seperti si Mira itu. Kalau tidak, semua akibatnya ditanggung nenekmu. Cepat gambar, ayo. Halo, Andy. Buktinya gimana? Sudah siap semua? Tenang, Bu. Sudah hampir siap. Cuma menunggu perintah Ibu. Kali ini harus siap sekuat tenaga. Aku harus mengungkap sifat asli Siti Mawar dan keluarganya. Bu, coba aku ingat tatapan Sri Hartini. Aku rasa dia curiga. Aku juga. Apalagi Dewi. Makin dia nurut, aku makin resah. Insiden plagiat ini pasti ulah Dewi. Tapi kami bertiga kalah debat darinya. Karena kita tak bisa menghukumnya langsung. Kita fitnah saja dia. Pertama, untuk memberinya pelajaran. Kedua, agar Sri Hartini makin benci dia. Anakku mulai pinter. Kita rugi besar kali ini. Aku memang tak akan biarkan ini begitu saja. Pasti akan kuberi dia pelajaran. Kalian siapa? Kalian masuk gimana? Lepaskan aku! Mereka bayar kalian berapa? Aku bayar 10 kali lipat. Uang dan kamu, ku cari keduanya. Itu salahmu sendiri. Kamu salah cari lawan. Ibu Dewi, saya terlambat. Untung ada kamu, Andi. Ibu Dewi, hari ini saya pasti pindahkan nenek. Jangan sampai ada yang tahu. Oh ya, apa kamu sudah bertemu Rektor Santoso? Teleponnya nggak bisa dihubungi. Saya sudah menunggu di depan pameran, sesuai perintah Ibu. Tapi tak disangka, dia ada urusan mendesak di Indo-Amerika. Setelah keluar pameran, dia langsung terbang. Baiklah, tapi dia juga bisa dibilang sudah membantu saya secara tidak langsung. Terima kasih atas bantuanmu, Andi. Bu Dewi, kenapa kita tidak langsung lapor polisi? Mereka berdua pasti suha Siti Mawar. Hidup nenek ada di tangan mereka. Tanpa persiapan sempurna, aku tak bisa ambil risiko. Tenang saja Bu Dewi, hari ini saya pasti pindahkan nenek dengan aman, agar ibu bebas dari mereka. Kamu juga harus hati-hati. Dewi Sari ini benar-benar tak tahu malu. Beraninya dia berbuat begini di kantor. Ini benar-benar merusak aura kantor. Tapi kenapa Dewi Sari tengah malam muncul di kantor kita? Dasar anak itu, kok bisa dia masuk ke kantor? Mbak Sri, jangan khawatirkan dia. Nanti kalau sempat, aku akan beri dia pelajaran.
Coba, aku suruh keamanan kantor lebih ketat. Jangan sampai sembarang orang bisa masuk ke kantor. Iya, tehnya sudah jadi. Minum tehnya. Lia, ini tehnya. Makasih, Mama. Oh iya, Mama. Waktu itu Mama bilang, di ultahku minggu depan akan memberiku grup ini sebagai hadiah. Teman-teman sekelasku semua jadi iri mendengarnya. Oh ya? Ada Mama sepertimu, aku sangat beruntung. Lia, bukannya kamu alergi susu? Enggak kok, aku paling suka minum susu. Aku bisa minumnya seperti air. Astaga, kok aku lupa? Dewi Sari kalau minum susu langsung sesak napas. Bu Sri, Ria itu waktu kecil dia alergi susu. Minum susu langsung sesak napas. Nggak minum susu nggak sehat kan? Lalu aku bawa ke dokter dan sembuh. Saat dia sudah bisa ingat, dia sudah bisa minum susu. Mbak Mawar, kamu sangat perhatian pada Lia ya. Dulu aku sudah bawa Lia ke banyak dokter hebat. Semua dokter bilang alerginya nggak bisa sembuh. Nggak bisa. Aku harus lidiki kebenaran mereka. Intan, Bang kamu bisa sadar. Mama mau bicara. Mama sepertinya salah. Ma, kamu akan menyesal. Laporanmu itu Mama nggak lihat. Kamu dan Dewi, laporan yang kalian kirim, apa itu semua benar? Kalau Mama nggak terlalu kangen Lia, Mama nggak akan gegap. Kamu nggak akan jadi begini. Intan, kamu harus segera sadar. Apapun kebenarannya, Ibu Paman Wawan selidiki lagi. Ibu akan dengan Lia itu melakukan tes DNA lagi. Kalau mereka benar-benar menipuku, tenang saja. Ibu pasti akan membalas 2 kali lipat untukmu. Ini sepertinya sketsa desain produk. Kok sketsa desain produk perusahaan ada di sini? Kenapa kamu di sini? Aku lewat, kok ini ada di luar. Aku yang gambar. Yang ini juga aku yang gambar. Kenapa? Sekarang percaya aku yang gambar, bukan Lia Prameswarimu yang gambar. Kenapa nggak bilang dari awal? Aku dan anak angkatmu sudah berkorban nyawa untukmu. Kamu sendiri yang nggak dengar. Nenek kenapa? Nenek kenapa, Nenek? Dewi, dengarkan Nenek. Nenek, jangan bicara lagi. Aku panggilkan dokter sekarang. Siti Mawar, dia bukan ibumu kandung. Jangan bicara lagi. Ibumu kandung. Nenek, kalung yang nenek maksud, apa itu liontin giok? Jangan bicara sama nenekku. Nenek, aku nggak mau ibu kandung. Aku cuma mau nenek. Siti Mawar, keluar kamu. Siti Mawar, keluar kamu. Siti Mawar. Hei, bocah sialan! Kamu teriak-teriak apa? Ini rumah Hartini. Jangan pura-pura. Siti Mawar, kamu bukan ibuku. Kamu sama sekali bukan ibuku. Karena omonganmu itu, Dewi, kamu tak tahu diuntung. Harusnya waktu itu, aku langsung mencekik kamu mati. Waktu itu aku mikir, apa ibu orang lain begitu lembut sama anaknya? Ibuku tiap kali melihatku seperti melihat musuh. Entah mau menjualku atau mau membunuhku. Aku cuma mau sedikit kasih sayang ibu. Cuma sedikit, gak bisa juga. Jangan ribut di sini. Ini rumah Hartini. Kamu merusak nama baikku, tahu gak? Dasar pencuri anak orang. Memangnya aku mencuri anak orang? Dengar ya Dewi,
Aku nggak mencurimu, juga nggak adopsimu. Kamu dibuang ibumu. Ibumu buang kamu di pinggir jalan, tak ada yang peduli. Kalau aku nggak jemput kamu, kamu sudah mati 800 kali, tahu nggak? Jangan urus aku. Dewi, gila di sini. Cepat pergi. Ibu, tenanglah. Jantung ibu tidak baik. Cepat bawa pergi wanita sialan ini. Cepat pergi. Jangan gerak. Gerak lagi. Aku laporin. Cepat pergi. Gawat, soal Dewi ini tak bisa disembunyikan lagi. Kalau ada yang mulutnya nggak bisa diam dan kasih tahu Sri Hartini, maka semua akan terbongkar. Sri Hartini pasti curiga. Sri Hartini sudah curiga. Sepertinya dia suruh manajer Wawan selidiki kita. Dan hari ini, Putri Ayu sudah lama manja-manja pada Sri Hartini. Minta dia tanda tangan perjanjian transfer grup, tapi dia nggak mau tanda tangan. Gawat, kalau begini, jangan tanya grup Hartini. Hidup kita sekeluarga pun bisa terancam. Mo, karena sudah begini, Dewi ini juga bukan orang yang gampang. Rizky, karena dia cari mati, mending kita akhiri saja. Kita habisi dia. Bu, itu juga maksudku. Dewi! Dewi! Ayo, ke rumah sakit! Dewi! Iya, selamat ulang tahun. Semakin cantik ya. Makasih, selamat ya. Silakan masuk. Iya, ini hadiah kecil dariku. Semoga suka. Makasih. Ini hadiah Uta. Makasih, selamat Uta. Makasih. Bu, hari ini utahku. Ibu pasti bisa tanda tangani perjanjiannya, kan? Kok Paman Wawan belum datang? Dia nggak bilang hasil tes DNA kami sudah keluar belum? Juga investigasinya soal Siti Mawar. Bu, Ibu mikirin apa? Nggak apa-apa, Mama lagi mikirin. Apa lagi yang harus Mama siapkan untukmu? Bu Sri, surat hibah saham grup ini sudah saya siapkan. Sebagai hadiah ultah untuk Lia. Cocok sekali kan? Mbak Mawar, saya pikir-pikir ada yang lebih cocok dari ini. Ma, nggak ada hadiah yang lebih cocok. Cepat tanda tangani saja, Ma. Iya, kenapa buru-buru? Tamu belum lengkap. Lagi pula, pesta ultahmu belum resmi dimulai. Semua sudah datang. Teman-teman sekelas dan sahabatku sudah datang. Mereka semua menunggu untuk menyaksikan aku terima grup ini. Momen terhebatku. Iya, Bu Sri, jangan buat semua orang menunggu lama ya. Dia pasti menunggu orang Wang itu membawa surat tes DNA itu. Dia nggak akan dapat. Pagi ini, aku suruh orang ikat orang Wang itu. Baru dilepas malam nanti. Kerja bagus. Nah, hari ini dia harus tanda tangan. Mbak Sri, tanda tangan ini pasti harus ditandatangani. Sebentar lagi jam 10.10. Angka yang sangat beruntung. Kita tanda tangan jam 10.10 saja. Mbak Mawar, kebetulan angka keberuntunganku 11. Kalau begitu, kita tanda tangan jam 11.11 saja. Bu, tapi jam 11.11, masih 2 jam lagi. Apa Ibu mau teman-temanku menertawakanku? Paman Wawan kenapa ya? Kok HP-nya mati? Hadirin,
Saya bicara. Semua tahu, saya ibu angkat Lia Prameswari. Tahu nggak betapa Ibu Direktur Sri mencintai putrinya? Ibu Direktur Sri memutuskan hari ini pada jam 10.10 akan menyerahkan semua saham di grupnya untuk Lia Prameswari sebagai hadiah ultah. Bagus. Direktur Muda Intan, kami sungguh iri. Kami berjuang 100 turunan pun takkan sebanding dengan ibumu. Direktur Muda Intan, mohon bimbingan Anda ya. Bimbingannya. Ibu Direktur Sri mau bicara. Hadirkan Ibu Direktur Sri. Bu Sri, semua melihat. Kalau nggak ditandatangani, gimana Lia nanti? Diam. Janganlah mengutuk anakku. Dewi Sari, kamu datang hari ini. Ada apa yang mau kamu katakan? Sri Hartini, aku takut kamu tak akan mendengarku. Jadi, terpaksa. Aku hanya bisa memberitahumu dengan cara ini. Baik, Bu Dewi. Palsu. Semua palsu. Dasar cacat. Dari mana kamu dapat bukti palsu ini? Nggak takut aku laporkan kamu? Kenapa kamu mau fitnah kami? Kami kan saudara kandung. Saudara, Rizky Mawar, Siti Mawar. Dengar ya, hari ini aku punya bukti dan saksi. Dewi, apalagi yang kamu tahu? Katakan semuanya. Bu, jangan dengar omongannya. Tes DNA kita sudah positif. Aku anak kandungmu. Bukan. Bukannya ini Nona Besar Hati ini. Katanya dia keracunan dan takkan pernah sadar. Intan, kamu sadar? Semua ucapanmu di sampingku. Aku dengar semua. Aku hanya tak bisa balas. Katakan, siapa yang meracunimu? Mereka... Bukan, Intan. Kamu tahu Tante sayang kamu. Waktu kamu dirawat, Tante sering-sering menjengukmu. Kamu berharap aku mati, kan? Sayang sekali. Kalian kecewa. Mana bisa aku mati sebelum kalian? Aku berjuang mati-matian untuk hidup. Hanya untuk mengungkapkan sifat asli kalian. Intan, bukti yang kamu tunjukkan, isinya apa sebenarnya? Sama seperti yang di TV. Cuma yang Dewi tunjukkan lebih detail. Lalu, siapa anak kandungku? Bu, aku anak kandung ibu. Aku juga mau begitu. Tapi banyak hal darimu yang beda dari Lia. Haruskah aku percaya kamu? Aku masih punya bukti lain. Putri Ayu bukan anak Sri Hartini. Kenapa bisa begini? Anakku mana? Bu Sri, maaf, saya terlambat. Pak Wawan, kamu kenapa? Saya disergap di jalan. Hasil tes DNA dan data direbut semua oleh mereka. Lia Aku tanya. Tanya saja, Bu. Kamu alergi susu sejak lahir. Demi ini, aku bawa kamu ke berbagai spesialis. Jawabannya cuma satu. Ini tak bisa sembuh. Tanda lahirmu. Benarkah seperti kata Siti Mawar? Bisa hilang begitu saja? Aku yang hilangkan. Aku! Dan kamu
Siti Mawar, 2 malam saja bisa buat 10 desain. Beraninya kamu bicara. Orang bodoh tak tahu takut. Maksudnya kamu kan? Dia jenius. Mana mungkin dia seperti orang biasa? Tapi jenius sepertinya. Bahkan Akademi Kerajaan Esman Indo-Amerika, Budi Santoso dan Mira pun. Kalian anggap aku bodoh, membodohiku. Hanya karena aku ingin menjadi seorang ibu. Habislah. Sri Hartini tak percaya padaku lagi. Sekalinya sia-sia. Beraninya kalian membuatku seperti ini. Ibu, aku ini anak kandung ibu. Kalau ibu tak percaya, kita coba lagi tes DNA ya. Ya, sudah begini, masih berani bohong. Katakan, di mana Lia asli? Mereka pasti tahu, karena laporan itu ada tes DNA. Itu yang asli. Itu punya aku, tolong. Tangkap semua penipu ini. Bu Sri, jangan. Bu Sri, pukul sampai mereka bicara. Jangan sentuh ibuku. Lepaskan aku bicara. Katakan. Ibu, aku akan kasih tahu ibu semuanya. Dewi, dulu ibu begitu padamu. Kenapa kamu begini? Karena ibu adalah ibu sejati. Dewi. Dokter, misinya. Pasien butuh darah RH. Tapi golongan darah ini langka. Stok darah kami sudah habis. Darah RH? Ambil darahku. Ambil sebanyak apapun. Dewi, dokter bilang kamu terlalu sedih, jadi tidak mau bangun. Masih dalam koma. Aku tak tahu, apa kamu sudah kecewa sangat pada dunia ini, atau di dunia ini benar-benar tak ada lagi yang bisa membuatmu tergoda. Bu, Penny, jangan salahkan diri. Kamu Lia. Hari ini akan ku menunjukkan padamu seperti apa si Jalang sejati. Makanya kau meracuni Intan, iya kan? Ternyata aku menyakiti Liaku. Lia, Mama salah. Mama tak tahu. Kenapa baru sekarang Mama menemukanmu? Lia. Aku sebenarnya sudah lama sadar. Tapi aku tak tahu bagaimana menghadapinya. Aku juga tak tahu nasibku. Kenapa bisa begini? Aku selalu sangat ingin kasih sayang ibu. Ternyata, yang menyakitiku justru ibu kandungku. Apa dosaku di kehidupan lalu? Sampai dihukum begini. Aku hanya ingin seperti anak-anak lain. Hanya ingin sedikit kasih sayang. Aku tak serakah. Sedikit cukup. Ibu, sayangilah aku sekali lagi ya. Walau pura-pura saja. Autismenya makin parah. Ganti dokter. Harus sembuhkan dia. Ibu kau tak tahu. Autismeku takkan sembuh. Ibu tercinta. Kau dengar aku memanggilmu? Aku sudah memanggilmu 1000 kali. 10.000 kali. Ibu, aku cinta kamu. Ibu, aku cinta kamu. Ibu, aku sangat, sangat cinta kamu.